Istilah korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang perlu dibanggakan, korupsi bukan cuma menyelap uang negara saja, tetapi ada hal-hal lain yang masuk ke dalam kategori korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Adapun contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya atau JS dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif sebanyak 3,29 triliun. Karena aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban, oleh karenanya BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya, pada tahun 2015 OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstate dan kewajiban yang understate. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatat laba sebanyak 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi yaitu yang pertama kurangnya kepemimpinan dan memberikan ilmu dan contoh tingkah laku yang mampu mengurangi tindakan korupsi. Yang kedua kurangnya pengajaran agama dan etika. Yang ketiga kolonialisme, suatu permintaan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Yang keempat kurangnya pendidikan. Yang kelima kemiskinan. Yang keenam tidak adanya tindakan hukum yang membuat pelaku jera. Yang ke-7 kurangnya lingkungan yang baik untuk perilaku anti korupsi. Yang ke-8 struktur pemerintahan. Lalu yang ke-9 perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. Lalu dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Peran mahasiswa di lingkungan kampus dalam pemberantasan korupsi dengan pembenahan diri dan kampusnya, yaitu dapat memastikan bahwa diri dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Dimulai dari masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritis kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekan calon mahasiswa baru. Selanjutnya pada masa perkuliahan, dalam masa ini perlu dilakukan penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang tinggi tanpa melalui cara yang curang. Dan untuk itu perlu dilakukan upaya edukatif pertumbuhan sikap anti korupsi. Dapat dilakukan melalui media berupa seminar dan diskusi, dan media lain yaitu seperti drama, lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi, dan poster. Selanjutnya pada masa tahap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa akan memperoleh gelar sarjana sebagai tanda akhir proses belajar. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan memiliki konsekuensi tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya melalui jalan pintas. Strategi pemberantasan korupsi. Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain, yang pertama,
memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua yaitu melakukan upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Adapun dampak buruk korupsi bagi bangsa Indonesia sangatlah besar dan kompleks. Beberapa di antaranya adalah: 1. Rusaknya sistem tatanan masyarakat. 2. Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. 3. Munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat. 4. Penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, dan hukum, yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan.